Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ayyuhal ikhwal wal akhwat rahimakumullah. Pada siang hari yang berbahagia ini saya akan menyampaikan kajian yang saya ambil dari kitab Suluku Al-Mar'atil Muslimah karya Syekh Muhammad bin Abdul Ati Al-Bahiri rahimahullah ta'ala. Sekarang kita baca bab sulukiyat Al-Mar'atil Muslimati fil kalam, yaitu tata krama wanita muslimah dalam berbicara. Tata krama atau perilaku wanita muslimah dalam berbicara. Ini tema yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Pertama, beliau mengatakan khatarul lisan, yaitu bahaya lisan. Beliau mengatakan innal insana lam yafdul ala sa'iril kainati illa binutqi al-mutarjimi an matalibi aqlihi allazi an'ama Allahu bihi alaihi. Sesungguhnya manusia tidak lebih istimewa dari seluruh makhluk-makhluk kecuali dengan ucapan yang menerjemahkan tentang kemauan-kemauan akalnya, tentang maksud-maksud akalnya, allazi an'amallahu bihi alaihi, yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepadanya. Jadi Syekh mengatakan bahwa manusia ini kelebihannya daripada makhluk-makhluk Allah yang lain adalah dia mampu berbicara, sehingga dia bisa mengungkapkan berbagai macam maksud, berbagai macam keinginan yang ada dalam akal pikirannya. Kemudian beliau berkata, laulal kalamu lamma tabayyana al-hadiya wa ta'attalat fi dinil ahkam. Kalau bukan karena adanya kemampuan berbicara, maka kita tidak akan mendapatkan petunjuk dan hukum-hukum dalam agama kita akan terlantar. Seandainya kalau bukan karena adanya kemampuan berbicara, maka kita tidak akan mendapatkan petunjuk. Siapa yang akan menjelaskan petunjuk tersebut kepada kita kalau kita tidak memiliki kemampuan berbicara sebagai manusia? Dan hukum-hukum dalam agama kita akan terlantar, karena tidak akan ada yang menjelaskannya kalau tidak ada yang mampu berbicara. Fazidil kalama iza aratta takalluma, maka timbanglah ucapan itu jika kamu ingin berucap. Wada'il fudula fa fil fuduli malam, dan jauhilah berbicara terlalu banyak, karena dalam berbicara terlalu banyak itu terdapat celaan. Ya, timbanglah ucapan kalau kamu ingin berucap. Ya, timbanglah sebuah perkataan kalau kamu ingin berkata, dan tinggalkanlah pembicaraan yang berlebih dari kebutuhan, karena berbicara lebih dari kebutuhan, lebih dari keperluan itu adalah suatu yang tercela. Wa adatu hadzal kalami hiya lisan, dan alat untuk berbicara itu adalah al-lisan, yaitu lisan. Wa huwa min akhtari a'dha'il insani naf'an wa darara, dan dia merupakan anggota tubuh manusia yang paling penting, baik dari segi manfaat maupun dari segi bahaya. Jadi alat untuk berbicara adalah lisan, dan lisan ini adalah anggota tubuh yang paling besar kedudukannya, baik dari segi memberikan manfaat maupun dari segi bahaya. Dengan lisan seseorang bisa mendapatkan manfaat yang besar, dan dengan lisan pula seseorang bisa menghadapi bahaya yang besar. Lihaza qala muallimul basyariyati sallallahu alaihi wasallam, oleh sebab lisan ini sangat penting dan sangat besar kedudukannya dalam memberikan manfaat ataupun mendatangkan bahaya, maka muallimul basyariyah, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yatman lima baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah. Barang siapa yang menjamin untukku anggota tubuhnya yang berada di antara kedua rahangnya dan anggota tubuhnya yang berada di antara kedua kakinya, maka saya jamin dia masuk surga. Jadi lisan itu sangat penting kedudukannya dalam kehidupan seseorang, sangat penting dalam memberikan sesuatu yang bermanfaat, dan sangat penting juga dalam mendatangkan suatu bahaya. Oleh sebab itu Nabi kita Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang bisa menjaga anggota tubuhnya yang terletak di antara kedua rahangnya, yaitu lisannya, dan siapa yang bisa menjaga anggota tubuhnya yang terletak di antara kedua kakinya, yaitu kemaluannya, kata Nabi SAW, saya jamin dia masuk surga. Siapa yang menjaga lisannya, bisa menjaga lisannya dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik saja. Siapa yang menjaga kemaluannya dengan tidak melakukan
perbuatan-perbuatan yang diharamkan terkait dengan kemaluan seperti berzinaan dan sebagainya, apa jaminannya? Jaminannya adalah Rasulullah SAW jamin untuknya masuk surga. Wa qala li Mu'adz radhiyallahu anhu, dan Nabi SAW bersabda kepada Mu'adz radhiyallahu anhu, wa hal yakubun nasa fi an-nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim, dan tidaklah manusia tersungkur ke dalam neraka dengan wajah mereka kecuali buah dari ucapan mereka. Tidaklah manusia tersungkur ke dalam neraka dengan wajah mereka lebih dahulu ditenggelamkan ke dalam neraka, kecuali kenapa? Kecuali karena buah dari ucapan mereka. Jadi ada orang-orang yang masuk ke dalam neraka karena ucapannya, karena perkataannya yang tidak dia jaga, ya, dia tenggelam ke dalam neraka. Wa huwa atyabu ma fil badani intaba, ya, dia lisan merupakan anggota tubuh yang terbaik di dalam tubuh seseorang jika lisan tersebut baik. Jika lisan baik, ya, maka dialah anggota tubuh yang terbaik. Wa huwa akhbathu ma fihi in khabutha, dan lisan jika dia buruk, ya, pada tubuh seseorang, maka dialah yang terburuk. Jadi jika lisan seseorang baik, maka lisan itulah yang paling baik dalam tubuh seseorang. Jika lisan tersebut buruk, maka lisan itulah yang anggota tubuh yang paling buruk dalam tubuh seseorang. Lidzalika lamma umira Luqmanul Hakim an yazbaha syatan wa ya'tiya li sayyidihi bi atyaba udwaini ahdara al-qalba wal lisan. Oleh sebab itu, ketika Luqman Al-Hakim diperintahkan untuk menyembelih seekor kambing dan menghadirkan dua anggota tubuh kambing yang paling terbaik untuk tuannya, ahdara al-qalba wal lisan, maka Luqman menghadirkan hati dan lisan. Summa amarahu sayyiduhu maratan ukhra an yazbaha syatan. Kemudian tuannya menyuruh sekali lagi untuk menyembelih seekor kambing. Wa ya'tiyahu bi akhbasi udwain, dan menghadirkan ke hadapannya dua anggota tubuh kambing yang paling buruk. Fa ahdara lahul qalba wal lisan. Lalu Luqman menghadirkan untuknya hati dan lisan. Fa ta'ajjaba sayyiduhu qailan lahu, maka tuannya heran dan berkata kepadanya, laqad amartuka an ta'tiyani bi atyabi udwaini. Sesungguhnya aku telah memerintahkan kamu untuk menghadirkan kepadaku dua anggota tubuh terbaik. Fa'ataita bil qalbi wal lisan, lalu kamu datang membawa hati dan lisan. Wa amartuka an ta'tiyani bi akbasi udwain, dan aku perintahkan kamu menghadirkan ke hadapanku dua anggota tubuh yang paling buruk pada seekor kambing. Fa'ataita bil qalbi wal lisan, lalu kamu datang membawa hati dan lisannya. Wa ma sirru zalik, apa rahasia di balik semua itu? Qala Luqman, maka Luqman berkata, ya sayyidi, wahai tuanku, huma atyabu ma fil badani in taba idza taba. Ya, keduanya yaitu hati dan lisan adalah yang terbaik pada tubuh jika keduanya baik. Wa akhbutha ma fihi idza khabutha, dan keduanya juga merupakan yang terburuk dalam tubuh jika keduanya buruk. Jadi lihat bagaimana pentingnya lisannya. Diceritakan bahwa Luqman Al-Hakim, seorang yang bijaksana, dia pernah diperintahkan oleh tuannya untuk menyembelih seekor kambing, lalu membawakan dua anggota tubuh yang terbaik pada kambing tersebut. Maka Luqman Al-Hakim segera menyembelih kambing dan membawa dua anggota tubuh kambing yang terbaik ke hadapan tuannya. Apa dua anggota tubuh kambing yang terbaik tersebut? Luqman membawakan hati dan lisan kambing tersebut, hati dan lidah kambing tersebut. Ya. Kemudian Luqman diperintah lagi oleh tuannya untuk menyembelih kambing. Kemudian tuannya memerintahkan untuk membawakan dua anggota tubuh terburuk pada diri seekor kambing. Maka Luqman segera menyembelih seekor kambing dan kembali membawa hati dan lisan ke hadapan tuannya. Maka tuannya Luqman ini heran. Wahai Luqman, saya perintahkan kamu menyembelih kambing dan saya minta kamu membawakan dua anggota tubuh kambing yang paling baik, lalu kamu bawakan hati dan lisan. Lalu saya suruh kamu menyembelih kambing dan membawakan ke hadapan saya dua anggota tubuh kambing yang paling buruk. Lalu kamu bawakan hati dan lisan juga, ya, hati dan lidah juga. Apa rahasianya? Kata Luqman, wahai tuanku, ya, bahwa kalau kedua anggota tubuh ini baik, kalau lisan dan hati baik, maka ya keduanya lah ya yang paling baik dalam diri seseorang. Ya. Kalau lisan dan hati baik, dialah yang paling baik dalam diri seseorang. Tapi kalau keduanya buruk, dialah yang paling buruk dalam diri seseorang. Nah, bayangkan, kalau hati seseorang baik, maka itulah yang terbaik dalam diri seseorang. Begitu juga kalau lisannya baik, dialah yang terbaik. Ya, terkadang seseorang tidak memperhatikan ya hatinya, ya, dia hanya menghiasi lisannya. Ya, hatinya penuh dengan berbagai macam penyakit hati. Ini orang yang
bukanlah yang terbaik. Begitu juga ada orang yang lisannya kasar, lisannya keras, lisannya penuh dengan caci maki, dengan hinaan. Kemudian dia mengatakan yang penting adalah hati. Mulut saya kasar, hati saya baik. Tidak. Ya, kalau seandainya hatinya baik, maka lisannya juga akan baik. Karena lisan dan hati itu saling berhubungan. Ya, kalau hati seseorang baik, pasti lisannya baik. Ya, tapi kalau lisannya baik, belum tentu juga hatinya baik. Ya, jadi lisan dan hati itulah yang paling baik dalam diri seseorang. Ya, dengan syarat bahwa keduanya adalah baik. Tapi kalau keduanya buruk, maka itulah yang paling buruk dalam diri seseorang. Wali khatarihil azim duna sairil a'dha. Karena kedudukannya yang sangat penting di bawah seluruh anggota tubuh yang lain. Fa innaha tunashiduhu kulla yaumin bi an yattaqiyallaha fiha. Oleh karena lisan dan hati ini sangat penting, terutama lisan, maka setiap hari anggota tubuh akan memanggil lisan ini. Setiap hari anggota tubuh yang lain akan memanggil lisan. Bi an yattaqiyallaha fiha, supaya lisan bertakwa kepada Allah terkait dengan anggota-anggota tubuh yang lain. Yaqulu Sayyidul Khalqi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza asbaha ibnu Adam," apabila manusia memasuki waktu pagi, fa inal a'dha'a tuzakkiru lisan, maka anggota tubuh yang lain mengingatkan lisan. Fataqulu lahu, anggota tubuh berkata kepada lisan, ittaqillaha fina, takutlah engkau kepada Allah terhadap kami. Fa innama nahnu bika, karena sesungguhnya kami tunduk kepadamu. Iza istaqamta istaqamna, kalau kamu berlaku lurus, maka kami berlaku lurus. Wa in ya'wajajta ya'wajajna, kalau kamu berlaku menyimpang, maka kami juga menyimpang. Jadi lisan itu sangat penting dalam diri seseorang. Sehingga kata Nabi SAW, apabila seorang manusia masuk ke waktu pagi, maka anggota tubuh yang lain selain lisan akan tunduk dan patuh kepada lisan, dan dia akan mengingatkan lisan ini. Apa kata anggota tubuh yang lain? Wahai lisan, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kami, karena kami tergantung engkau. Kalau kamu lurus, kami lurus. Kalau kamu baik, kami pun baik. Tapi kalau kamu bengkok, kami pun akan bengkok. Kalau kamu melakukan kesalahan-kesalahan dengan lisanmu, maka anggota-anggota tubuh lain juga akan melakukan kesalahan. Oleh sebab itu, seseorang mesti menjaga lisannya, karena baik dan tidak baiknya anggota tubuh seseorang tergantung dengan lisannya. Kemudian Syekh berkata, "Ata'lamina limaza khalaqallahu azza wa jalla laka lisanan wahidan wa uzunain?" Apakah kamu tahu, saudara muslimah, kenapa Allah azza wa jalla menciptakan untukmu satu lisan dan dua telinga? Kenapa Allah azza wa jalla menciptakan bagi kita manusia satu lisan dan dua telinga? Apa rahasianya? Yaqulu Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Ansif uzunaika min fika." Ya, innama ju'ila laka uzunani wa famun wahidun litasma'a aktsar mimma tatakallam. Ya, kenapa mulutmu dijadikan satu sedangkan telingamu dua? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan untuk kita satu mulut dan dua telinga? Kata Abu Darda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menjadikan untukmu, menciptakan untukmu dua telinga dan satu mulut, supaya kamu lebih banyak mendengar daripada berbicara. Itu rahasianya. Kenapa Allah Azza wa Jalla menciptakan bagi kita manusia dua telinga dan satu lisan? Rahasianya adalah supaya kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Wa kana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqulu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, "Ya lisanu qul khairan tagnam aw yasqut an syarrin taslam min qabli an tandam." Ya, kata Ibnu Mas'ud kepada lisannya, "Wahai lisan, qul khairan tagnam, katakan olehmu kebaikan, kamu akan beruntung. Awiskut an syarrin taslam, atau diamlah kamu dari mengucapkan yang buruk, kamu akan selamat. Min qabli an tandam, sebelum kamu menyesal." Jadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang mulia, dia mengingatkan lisannya sendiri agar mengatakan yang baik atau diam dari mengatakan yang buruk. Kata Ibnu Mas'ud, "Wahai lisan, ucapkanlah yang baik, kamu akan beruntung." Betapa banyak kebaikan yang diperoleh, yang dihasilkan dengan ucapan yang baik di dunia dan di akhirat. Seseorang bisa masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla dengan satu ucapan, dan seseorang juga bisa keluar dari agama Allah dengan satu ucapan. Maka seseorang harus menjaga lisannya. Ucapkanlah yang baik, kamu akan beruntung di dunia dan di akhirat. Atau diamlah dari mengucapkan yang buruk, ya, kamu akan selamat. Jangan ucapkan yang buruk, ya, kamu akan selamat.
mengucapkan yang buruk bisa mendatangkan dosa. Ingat tadi kata Rasulullah SAW, ada orang yang terjungkal ke dalam neraka dengan wajahnya karena buah dari ucapannya. Maka tahanlah diri dari mengucapkan yang buruk, min qabli an tandam, ya, sebelum kamu menyesal. Banyak orang yang ceplos-ceplos ngomongnya, mengucapkan kata-kata sesuai dengan kemauannya, terus dia menyesali ucapan-ucapannya itu, ya. Sebelum kita menyesal, maka hendaklah kita diam. Ya, kata Rasulullah SAW, man samata naja. Barang siapa yang diam, dia akan selamat. Maksudnya diam dari mengucapkan kemungkaran, dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Banyak timbul permusuhan di antara manusia gara-gara ucapan. Banyak timbul perkelahian, permusuhan, pertengkaran, pembunuhan gara-gara satu ucapan. Banyak terjadi dendam di antara manusia gara-gara ucapan, gara-gara mulut yang tidak bisa diam. Oleh sebab itu, kalau kita tidak bisa berucap ucapan yang baik, maka diamlah sebelum kita menyesal. Wa kana yaqulu, Abdullah bin Mas'ud berkata, wallahi allazi la ilaha illahu, demi Tuhan yang tidak ada Tuhan yang hak selain Allah Azza wa Jalla, demi Allah yang tidak ada Tuhan yang hak selain Dia, laisa syai'un ahwaja ila tuli sijnin min lisani. Kata beliau, tidak ada sesuatu yang lebih pantas untuk dipenjarakan dalam waktu yang lama selain lisanku. Kata Ibnu Mas'ud, tidak ada sesuatu dari anggota tubuh yang lebih patut untuk dipenjarakan dalam waktu yang lama kecuali lisan. Artinya lebih baik seseorang diam daripada berbicara yang buruk. Lebih baik seseorang diam daripada berbicara yang buruk. Seseorang harus berbicara ketika ada kesempatan berbicara dan ada keperluan untuk berbicara, dan dia harus berbicara dengan yang baik. Tapi kalau tidak ada, lebih baik dia diam. Kata Ibnu Mas'ud, tidak ada sesuatu dari anggota tubuh yang lebih patut untuk dipenjarakan, ditahan dalam waktu yang lama kecuali lisan. Ukhtil muslimah, wal kalamu allazi natakallamuhu ala iddati adrubin. Ya, ucapan-ucapan yang kita ucapkan ada beberapa bentuk. Ucapan-ucapan yang diucapkan oleh seseorang ada beberapa bentuk. Satu, imma ayyakuna fihi hadzarun mahdun. Ada kalanya ucapan itu adalah larangan semata-mata. Fala budda minas sukuti anhu, maka harus diam. Ya, ucapan-ucapan yang diucapkan oleh seseorang itu berbeda-beda, bermacam-macam. Yang pertama, ada ucapan yang dalamnya terdapat larangan mengucapkannya, seperti mencela Allah, mencela Rasulullah, mengejek orang beriman, ya, istihza, mengolok-olok orang yang beriman, ya, as-sukhriyah, atau merendahkan orang beriman, menghina orang-orang beriman misalnya. Itu adalah ucapan yang dilarang, maka harus diam, jangan sampai mengucapkan ucapan tersebut. Wa imma an yakuna fihi dhararun wa manfaatun, dan ada kalanya suatu ucapan ada bahaya di dalamnya, ada juga manfaatnya. Fa inna dar'al mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Kalau dalam sebuah ucapan ada bahaya dan ada manfaatnya, maka menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik manfaat. Jika seseorang harus tahu, ya, apakah yang akan dia ucapkannya itu mengandung bahaya ataupun mengandung manfaat. Kalau sebuah ucapan mengandung bahaya sekalipun manfaat, maka lebih baik dia diam. Karena dalam prinsip agama kita bahwa menghindari bahaya lebih didahulukan daripada menarik manfaat. Wa imma an yakuna la manfaata fihi wala dharar. Dan ada kalanya ucapan itu tidak ada manfaatnya juga tidak ada bahayanya. Wa huwa hina izin fudul. Maka ketika itu ucapan itu adalah ucapan fudul, yaitu yang berlebih dari kebutuhan. Wa ishtighaluka bihi mudayyi'atun lil waqti allazi huwa ra'su malik. Dan sibuk dengan ucapan fudul yang tidak tidak ada manfaat dan tidak ada bahayanya ini, itu adalah menyia-nyiakan waktu yang merupakan modal utamamu. Yang keempat, wa imma an yakuna li hajatin aw manfaatin. Ada kalanya ucapan itu karena suatu keperluan dan suatu manfaat. Wa huwa allazi yajibu an yutlaqa fihi lisan. Dan itulah ucapan yang wajib untuk dilepaskan lisan dalam hal tersebut. Jadi ucapan yang diucapkan oleh seseorang itu bermacam-macam. Pertama, ucapan yang mengandung larangan, maka tidak boleh sama sekali diucapkan. Yang kedua, ucapan yang mengandung bahaya sekaligus keuntungan, kebaikan, maka lebih baik menghindari ucapan tersebut, tidak mengucapkannya. Yang ketiga, ucapan yang tidak mengandung manfaat juga tidak mengandung mudarat, tidak mengandung bahaya, maka seseorang lebih baik tidak mengucapkannya. Karena mengucapkan hal-hal yang tidak, ya, mengandung manfaat, tidak mengandung bahaya, kemungkinan seseorang juga akan tercebur ke dalam hal-hal yang membahayakan. Mungkin dia salah ucap, mungkin dia ghibah, mungkin dia namimah dan seterusnya. Dan berucap dengan sesuatu yang tidak membahayakan juga tidak memanfaatkan, itu menghabiskan waktu. Sedangkan waktu itu adalah modal yang paling utama bagi seorang dalam beribadah kepada Allah SWT. Yang keempat adalah ucapan yang diucapkan karena ada suatu keperluan.
dan kadang bermanfaat. Nah, disinilah seharusnya seseorang berbicara. Nah, jadi harus dilihat kapan seseorang berbicara. Kalau ada keperluan untuk berbicara, ya berbicara. Atau karena ada manfaatnya dia berbicara, maka dia berbicara. Kalau tidak, lebih baik dia diam. Qala Atha ibnu Abi Rabah. Atha ibnu Abi Rabah berkata, "Inna man kana qablakum kanu yakrahuna fudulal kalam." Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kalian, kata Atha, mereka membenci fudulul kalam. Fudulul kalam itu adalah ucapan yang berlebih dari kebutuhan. Jika seseorang untuk mendapatkan suatu hajat, dia cukup mengucapkan 5 kata misalnya, kemudian dia berucap 10 kata, 12 kata, 15 kata, maka itu namanya fudulul kalam, yang berlebih dari ucapannya. Wa kanu ya'uduna fudulul kalam ma'ada kitabillahi ta'ala an yuqra aw amran bima'rufin aw nahyan 'anil munkar. Orang-orang terdahulu menganggap fudulul kalam itu apa saja, yaitu ma'ada kitabillahi ta'ala an yuqra. Itu selain membaca kitabullah, aw amran bima'ruf, atau selain menyuruh kepada yang ma'ruf, aw nahyan 'anil munkar, atau selain melarang dari yang mungkar, au antantiqa fi hajatika fi ma'isyatika allati la budda laka minha, atau kamu mengucapkan sesuatu yang perlu bagimu dalam kehidupanmu yang mesti kamu penuhi. Nah, jadi orang-orang terdahulu, kata Atha bin Abi Rabah, dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, mereka semua itu membenci fudulul kalam. Apa fudulul kalam itu? Di luar dari membaca kitabullah, di luar dari menyuruh kepada yang ma'ruf, di luar dari mencegah yang mungkar, di luar dari mengucapkan sesuatu yang perlu bagi kehidupan kita, itu adalah fudulul kalam bagi mereka. Itu adalah fudulul kalam. Atunkiruna wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Apakah kalian mengingkari wa inna alaikum lahafizin, bahwa sesungguhnya di atas kalian ada para penjaga, yaitu malaikat yang mencatat amal kalian, kiraman katibin, yang mulia dan menuliskan amal perbuatan kalian. Anil yamini wa anil shimal qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya, dan malaikat yang duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri, tidaklah ada suatu ucapan yang terucap kecuali dicatat oleh raqib dan atid. Nah, jadi orang-orang zaman terdahulu itu ya seperti itu. Mereka tidak berbicara dengan pembicaraan yang berlebih dari kebutuhan. Mereka bicaranya ya membaca Al-Quran, menyuruh kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar, kemudian mengucapkan hal-hal yang perlu bagi kehidupan mereka. Lebihnya ya mereka menahan diri dari mengucapkannya, karena mereka tahu bahwa ucapan tersebut ada yang mencatatnya, yaitu malaikat kiraman katibin, dan ada malaikat di kiri dan di kanan yang mencatat setiap yang diucapkan oleh seseorang. Sehingga mereka sangat berhati-hati dalam berucap, tidak berucap sembarangan, dan juga tidak berucap berkata-kata terlalu banyak, ngobrol berjam-jam, ya seperti yang kita lihat pada masa kita sekarang ini. Ama yastahi ahadukum law nushirat alaihi sahifatuhu allati amlaha sadra naharihi kana aktsaru ma fiha laisa min amri dinihi wal dunyahu. Kemudian kata Atha bin Abi Rabah, apakah seseorang di antara kalian tidak malu? Bukankah seseorang di antara kalian malu seandainya dibuka lembaran catatan amalnya yang dia isi pada hari itu dengan perkataan dan perbuatannya, ternyata yang paling banyak di situ bukanlah ucapan tentang perkara dunia dan juga bukan tentang perkara agama. Malu enggak kita? Orang yang fudulul kalam ini, yang ucapannya berlebih dari kebutuhan, apakah dia tidak malu seandainya catatan amalnya dibuka pada hari itu, ternyata yang diucapkan adalah fudulul kalam yang tidak ada keperluannya, tidak terkait dengan agama dan juga tidak terkait dengan dunianya. Semuanya adalah yang sia-sia, ya, yang dia ucapkan. Tentu seseorang akan malu. Intinya adalah bahwa kita harus menahan diri dari berbicara yang tidak perlu. Kemudian kata Syekh, ya, tibul kalam tariqun yuqarribu ila darissalam. Ucapan yang baik merupakan jalan yang mendekatkan kepada surga Darussalam. Ucapan yang baik merupakan jalan yang mendekatkan seseorang kepada surga Darussalam. Iza takallamti falyakun kalamuki tayyiban. Apabila kamu berbicara, maka hendaklah pembicaraan kamu itu baik. Apabila kamu berbicara, maka hendaknya pembicaraan yang kamu bicarakan itu adalah pembicaraan yang baik. Wa hina yakunu dzalika kadzalika takuni qad tarabti bi tayyibil kalam min darissalam. Ketika demikian keadaannya, maka kamu sudah mendekat ke surga Darussalam dengan ucapan yang baik tersebut. Ya. Jadi kalau berbicara, berbicaralah dengan pembicaraan yang baik. Kalau seseorang berbicara dengan ucapan yang baik, yura butunuha min zuhuriha wa zuhuruha min butuniha. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di dalam surga ada ruangan-ruangan yura butunuha min zuhuriha. Bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya.
dan bagian luarnya terlihat dari bagian dalamnya. Kata Nabi SAW, di dalam surga ada ruangan-ruangan, ya, yang bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya, dan bagian luarnya terlihat dari bagian dalamnya, saking indahnya. Faqama ilaihi a'rabiyun, maka seorang Arabi berdiri. Faqala liman hiya ya Rasulullah, bagi siapakah surga tersebut wahai Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, liman atabal kalam, bagi orang yang berusaha mengucapkan ucapan yang baik, wa at'ama ta'ama, dan memberikan makanan, wa shalla bil laili wan nasu niyam, dan mengerjakan salat pada malam hari sedangkan orang-orang tidur. Jadi kata Rasulullah SAW, di surga ada ruangan-ruangan yang bagian, ya, dalamnya terlihat dari bagian luarnya terlihat dari bagian dalamnya, saking indahnya. Maka seorang Arabi adalah orang Arab yang tinggal di pedalaman. Seorang Arabi berdiri dan bertanya, bagi siapa surga tersebut wahai Rasulullah? Dia ingin mendapatkannya. Kata Rasulullah, surga tersebut diperuntukkan bagi orang-orang yang berusaha mengucapkan ucapan yang baik dan memberikan makanan, dan orang yang sholat pada tengah malam sedangkan orang lain sedang tidur. Wa an Muhammad ibn al-Munkadir rahimahullah ta'ala qala, dari Muhammad ibn al-Munkadir rahimahullah, dia berkata, yumkinukum minal jannati it'amut ta'am wa tibul kalam. Kata Muhammad ibn al-Munkadir, kalian bisa masuk surga dengan memberikan makanan dan dengan ucapan yang baik. Nah, coba betapa pentingnya ucapan. Dengan ucapan yang baik seseorang, ya, bisa masuk surga. Kata Muhammad ibn al-Munkadir, dengan memberikan makanan dan dengan ucapan yang baik. Ini jangan disalah artikan. Ya, maksudnya tentu setelah al-wajibat dikerjakan, setelah yang wajib-wajib dikerjakan, ya. Nah, jadi dengan memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang miskin, orang fakir dan sebagainya, sebagaimana kata Allah, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira, mereka memberikan makan kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan, atau kepada orang-orang fakir. Begitu juga dengan memperbaiki ucapan. Maka dengan kedua tersebut orang bisa masuk surga, memberikan makan dan memperbaiki ucapan. Wa ma hadda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hazil khaslatil azimati wa arsyadana ila tahalli biha illa li'ilmihi bi khatariha wa ulwi sya'niha wa irtifai makaniha baina khisalil khair. Dan tidaklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendorong kita untuk melakukan, ya, perbuatan terpuji ini, perbuatan yang agung ini, yaitu memperbaiki ucapan. Dan tidaklah beliau menunjuki kita, membimbing kita untuk berhias diri dengannya, kecuali karena pengetahuan beliau akan besarnya, ya, besarnya sifat tersebut dan tingginya kedudukannya dan mulianya posisinya di antara sifat-sifat baik. Maksudnya Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita agar berucap dengan ucapan yang baik, agar berkata-kata dengan kata-kata yang baik. Kenapa demikian? Kata Nabi, karena Nabi mengetahui bahwa ucapan yang baik itu sangat penting, sangat tinggi kedudukannya, dan sangat tinggi posisinya di antara, ya, sifat-sifat baik yang lainnya. Oleh sebab itu beliau mendorong kepada kita agar kita berlaku yang baik. Qutibul kalami min syamil kiram. Ya, ucapan yang baik itu termasuk di antara sifat orang yang mulia. Orang yang mulia pasti ucapannya baik. Wa dalilun ala husnil akhlak, dan merupakan dalil baiknya akhlak. Ucapan yang baik merupakan tanda seseorang adalah orang yang mulia, dan merupakan tanda baiknya akhlak seseorang. Kalau orang akhlaknya buruk, pasti ucapannya buruk, ya. Dan orang yang rendah juga ucapannya buruk. Sehingga dikatakan tibul kalam min syamil kiram. Ucapan yang baik termasuk di antara ciri-ciri orang yang mulia. Dan, ya, ucapan yang baik termasuk di antara tanda akhlak yang baik. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam kama wasafathu as-sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha, dan adalah Nabi SAW sebagaimana digambarkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, lamma su'ilat an akhlaqihi qala, ketika Aisyah ditanya tentang akhlaknya Nabi SAW, kana ahsanan nasi khuluqa, beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nabi SAW diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Lam yakun fahishan, beliau bukanlah seorang yang fahish, beliau bukanlah orang yang berbicara yang kotor, yang jorok, yang terkait dengan aurat. Wala mutafahishan, dan juga beliau bukan orang yang berusaha untuk menjorok-jorokkan ucapannya. Wala sakhaban bil aswaq, dan beliau juga bukan orang yang berteriak-teriak di pasar-pasar. Wala yajzi bi sayyi'ati mithlaha,
Ya, dan beliau tidak membalas keburukan dengan keburukan yang semisal. Walakin ya'fu wa yasfa. Namun beliau memaafkan dan merelakan. Nabi SAW digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Beliau tidak berbicara yang jorok. Beliau juga tidak menjorok-jorokkan ucapannya. Beliau tidak berteriak-teriak di pasar-pasar karena mengurangi harga diri. Dan beliau tidak membalas keburukan dengan keburukan. Tetapi beliau memaafkan. Ya, sangguplah kita memaafkan orang yang berbuat buruk kepada kita. Sangguplah kita yang berlapang dada terhadap orang yang berbuat tidak baik kepada kita. Izan tibal kalam min husnil akhlaqi. Ya. Jadi ucapan yang baik itu termasuk akhlak yang baik. Wakilahuma yusaqqilul mizan. Wakilahuma yusaqqilul mizan, dan kedua-duanya yaitu ucapan yang baik dan akhlak yang baik, kedua-duanya memberatkan timbangan hamba pada hari kiamat, memberatkan timbangan ibadah seorang hamba pada hari kiamat. Jadi ucapan yang baik, akhlak yang baik, kedua-duanya memberatkan timbangan kebaikan seorang hamba pada hari kiamat. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, asqalu ma yudha'u fi mizanil mu'mini yaumal qiyamah husnu khuluqin wa inna Allah yubghidul fahisha al-bazi. Sesungguhnya yang paling berat yang akan diletakkan pada timbangan amal ibadah seorang mukmin pada hari kiamat adalah akhlak yang baik. Sesungguhnya amal ibadah yang paling berat yang akan diletakkan pada timbangan seorang hamba pada hari kiamat adalah akhlak yang baik. Wa inna Allah yubghidul fahish al-bazi, dan sesungguhnya Allah benci kepada orang yang fahish. Fahish itu adalah ucapan yang jorok-jorok terkait dengan aurat, terkait dengan hubungan suami istri. Allah benci, ya, Nabi SAW benci menerangkan atau menyebut atau mengatakan tentang hal itu. Al-bazi yaitu lisannya kotor. Ya, Allah kata Rasulullah SAW sangat benci kepada orang yang pembicaraannya adalah tentang aurat, tentang hubungan dengan wanita, dengan istrinya, dan juga orang yang ucapannya adalah ucapan yang kasar, yang buruk. Taib. Kemudian beliau mengatakan aksiri fi hadisiki an zikrillah. Perbanyaklah berzikir dalam setiap ucapanmu. Perbanyaklah berzikir dalam setiap ucapanmu. Fazakiruna wazakirat ya yazkuruhumullahu subhanahu wa ta'ala. Orang yang berzikir laki-laki maupun perempuan, Allah Azza wa Jalla memuji mereka. Qala ta'ala fadhkuruni azkurkum. Ya, ingatlah kalian kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Jadi Syekh menjelaskan agar kita semua hendaklah mempergunakan lisan kita untuk banyak-banyak berzikir. Siapapun kita, laki-laki maupun perempuan. Karena orang yang banyak berzikir, banyak mengingat Allah, maka Allah akan mengingat mereka. Kata Allah, fadhkuruni azkurkum. Wa fil hadis al-qudsi, dalam sebuah hadis qudsi Nabi SAW bersabda, ana inda zanni abdi bi. Aku menurut persangkaan hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Dan aku selalu bersamanya jika dia mengingatku dalam dirinya, aku akan mengingatnya dalam diriku. Wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhu. Jika dia mengingatku di suatu kelompok yang besar, maka aku akan mengingatnya dalam satu kelompok yang besar juga. Jadi Allah SWT akan ingat kepada hamba-hamba yang mengingatnya. Ya. Kemudian kata Syekh, wa zikrullahi yutam'inul quluba. Dari zikir, yaitu juga menguatkan tubuh. Qala Allah Ta'ala berfirman, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan mengingat Allah. Dan ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Waqad arsyada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ibnatahu Fatimah radhiyallahu anha ila ma huwa khairun laha min khadimin. Faqala laha lamma ja'at tas'aluhu khadiman, ala adulluki ala ma huwa khairun laki min khadimin. Tusabbihina Allah thalasan wa thalasin wa tahmidina Allah thalasan wa thalasin wa tukabbirina Allah arba'an wa thalasin hina ta'khuzina madja'aki. Nabi SAW telah memberikan bimbingan kepada anaknya Fatimah radhiyallahu anha menuju sesuatu yang lebih baik daripada seorang pelayan. Maka beliau bersabda kepadanya ketika Fatimah radhiyallahu taala anha datang menemui beliau meminta seorang pembantu. Kata Nabi SAW, maukah kamu aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada seorang pelayan, yaitu kamu bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, dan bertakbir sebanyak 34 kali ketika kamu hendak tidur. Jadi Nabi, kata Syekh rahimahullah, seseorang laki-laki maupun perempuan hendaklah dia pergunakan lisannya untuk banyak mengingat Allah SWT. Orang yang banyak mengingat Allah, maka Allah akan mengingatnya.
Kata Allah Azza wa Jalla, fadhkuruni azkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwasanya zikir itu ya hendaklah diucapkan sebanyak-banyaknya. Beliau pernah mengajarkan kepada anaknya Fatimah radhiyallahu taala anha, ketika Fatimah datang kepada beliau untuk meminta pembantu yang akan membantu dia dalam pekerjaan rumah tangga, Nabi SAW menunjukkan kepadanya sesuatu yang lebih baik daripada meminta pembantu, yaitu apa? Yaitu bertasbih sebanyak 33 kali, bertahmid sebanyak 33 kali, dan bertakbir sebanyak 34 kali ketika akan tidur. Fa bi zikrillahi turfa'ud darajat. Dengan zikir maka kedudukan akan ditinggikan. Wa tuhattul khati'at, dosa-dosa akan digugurkan, dihapuskan. Wa tughfaruz dzunub wa zallat, dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan akan dihapuskan. Nah, itu faedah dari zikir. Diangkatnya kedudukan seorang hamba, dihapuskannya dosa-dosanya, dan diampuni kesalahan-kesalahannya. Wa bi zikrillah yakhnasu syaitanu wa yahda'ul ghadban. Dan dengan zikir pula setan akan pergi dan orang yang marah akan tenang. Nah, ini manfaatnya lainnya. Jadi manfaat zikir itu ya apa? Ditinggikannya derajat seseorang, dihapuskannya kesalahan, diampuni dosa, kemudian setan akan pergi dan juga orang yang marah akan merasa tenang. Fa alaiki bi zikrillah wal iktsar minhu. Maka perbanyaklah olehmu berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa zakkirin nasa billahi fi kalamiki, dan ingatkanlah orang kepada Allah dalam ucapanmu. Wazkurihi inda bai'iki wa syira'iki, dan ingat Allah ketika berjual beli, inda dukhuluki wa khurujuki, ketika masuk dan keluarnya kamu, wa zahabiki wa iyabiki, ketika kamu pergi dan juga ketika kamu kembali, wa majlisiki wa maqamiki, ketika kamu duduk dan ketika kamu berdiri, wa sa'iri ahwaliki, dan dalam semua keadaan. Kemudian Syekh mengingatkan kaum wanita agar banyak mengingat Allah Azza wa Jalla, dan agar mengingatkan orang-orang agar ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau menganjurkan agar para wanita ingat kepada Allah Azza wa Jalla ya, dalam setiap aktivitasnya, ketika berjual beli, ketika masuk dari rumahnya, ketika keluar dari rumahnya, ketika pergi, ketika pulang, ketika duduk di suatu tempat, ketika berdiri di suatu tempat, dan dalam semua keadaan hendaklah dia mengingat Allah Azza wa Jalla sebanyak-banyaknya. Zikrullah yurdillah anki. Ya, zikir akan membuat Allah ridha kepadamu. Wa yajlibu mahabbatahu laki, dan akan mendatangkan kecintaan Allah kepadamu. Wa min thamma yuhabbabu fiki al-khalq, wa min thamma yuhabbabu fiki al-khalq, dan dari sana makhluk akan dibuat cinta kepadamu. Atau bisa juga dibaca wa min thamma yuhabbibu fikal khalqa, dan dari sana Allah akan membuat makhluk cinta kepadamu. Fa iza ahabballahu 'abdan da'a Jibril. Kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan memanggil Jibril. Faqala, maka Allah berfirman, inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Kata Allah kepada Jibril, sesungguhnya saya cinta kepada sefulan, maka cintailah dia. Wa yuhibbu Jibril, maka Jibril pun mencintainya. Summa yudha'u lahul qabul fil ard. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat hamba tersebut disenangi di muka bumi ini. Jadi intinya kalau seseorang zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, maka Allah akan cinta kepadanya, dan Allah akan membuat dia dicintai oleh makhluknya. Sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla ya, dalam sebuah hadis qudsi, kata Allah Azza wa Jalla, kalau Allah cinta kepada seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril. Kemudian kata Allah, wahai Jibril, saya suka kepada si fulan, saya cinta kepada fulan tersebut. Maka Jibril mencintainya. Kemudian Allah buat hamba tersebut disenangi oleh makhluk di muka bumi. Kemudian kata Syekh, quli lin-nasi husna. Ya, ucapkanlah ucapan yang baik kepada manusia. Fa in kana la budda minal kalam falyakun qauluka hasanan jamila. Jika kamu mesti berbicara, maka hendaklah pembicaraan kamu itu yang baik dan indah. Fa hadza huwal aslu fit takhatubi. Karena ini merupakan hukum asal dalam berbicara. Hukum asal dalam berbicara adalah hendaklah seseorang berbicara dengan baik. Qala subhana, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulu lin-nasi husna. Ucapkanlah ucapan yang baik kepada manusia. Jadi kalau berbicara, perlu berbicaralah, tapi berbicaralah dengan yang baik. Karena itu hukum asal dalam berbicara, yaitu berbicara dengan yang baik. Kata Allah, wa qulu lin-nasi husna. Ucapkanlah ucapan yang baik kepada manusia. Wa tilka wasiyatullahi ibadihi, dan itulah pesannya Allah Azza wa Jalla kepada hambanya. Fal kalimatut thayyibatu tuhawwilul adawata ladudata ila sadiqatin hamimatin.
fal kalimatu thayyibatu tuhawwilul aduwwatal ladudata ila sadiqatin hamimatin biiznillah taala. Ucapan yang baik akan mengubah seorang musuh yang besar kepada teman yang akrab. Nah, ucapan yang baik akan mengubah musuh yang besar menjadi seorang teman yang akrab dengan izin Allah taala, ya. Tadinya dua orang berbencian, bermusuhan, tapi karena ucapan-ucapan yang baik, akhirnya kedua orang tersebut berteman. Wa taj'alud dhaga'ina allati fil qulubi mahabbatan wa mawaddatan wa wala'an. Dan ucapan yang baik itu akan menjadikan kebencian, ya, yang ada dalam hati menjadi kecintaan dan kasih sayang serta dukungan. Nah, oleh sebab itu berkatalah dengan ucapan yang baik. Kalau kita berucap dengan ucapan yang baik, musuh bisa jadi teman, ya. Musuh bisa jadi teman. Kebencian, ya, yang ada dalam hati bisa berubah menjadi kecintaan. Allah sallallahu alaihi wasallam, al-kalimatut thayyibatu sadaqatun. Ucapan yang baik itu sedekah. Al-kalimatut thayyibatu yattaqi biha nar jahannam atau yuttaqa biha nar jahannam. Kata yang baik akan menjaga dari neraka. Wal iyazu billah. Qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bi syiqqi tamratin fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah. Kata yang baik itu bisa melindungi seseorang dari neraka. Kata Nabi SAW, takutlah kalian akan api neraka. Kalau kalian takut kepada api neraka, maka bersedekahlah kalian walaupun dengan sebelah dari satu biji kurma. Sebelah dari satu biji kurma. Seorang punya kurma sebelah, satu dibelah jadi dua, sebelahnya disedekahkan. Hal tersebut bisa menjaga dia dari neraka. Fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibah. Kalau kalian tidak punya hatta sebutir kurma, maka ucapkanlah ucapan yang baik. Ucapan-ucapan yang baik bisa menjaga seseorang dari neraka, bisa melindungi seseorang dari neraka. Fakam min muskilatin hullat bisababi kalimatin thayyibatin. Betapa banyak persoalan yang diselesaikan dengan ucapan yang baik. Wa kam min baliyatin qad dufi'at bisababi kalimatin thayyibatin. Berapa banyak, ya, problematika yang bisa dihindari dengan ucapan yang baik. Wa kam min musyahanatin wa adawatin qad rufi'at bisababi kalimatin thayyibatin. Betapa banyak kebencian, permusuhan yang hilang dengan sebab kata yang baik. Walal aksi min zalik, dan kebalikannya, fakam min jara'ima qadir tukibat, dan kebalikannya betapa banyak kejahatan yang dilakukan. Waniranun qad ista'arat, dan betapa banyak api yang dikobarkan. Wa kam min fitatin, dan betapa banyak fitnah, kekacauan. Qad ista'alat bisababi kalimatin khabithatin, dan betapa banyak kekacauan-kekacauan yang menyala disebabkan kalimat yang buruk, ya. Kalimat yang baik bisa menyelesaikan persoalan. Kalimat yang baik, ya, bisa menghindarkan dari kebencian, bisa menghindarkan dari permusuhan yang sudah berlarut-larut. Tapi kalimat yang buruk, ya, menyebabkan timbulnya berbagai macam kejahatan, timbulnya api perperangan, api permusuhan, api kebencian, ya, api perperangan di antara satu dengan yang lainnya. Bal wa kam min arwahin qad uzhiqat. Bahkan kata beliau, betapa banyak nyawa yang dihilangkan. Wa anfusin qad qutilat, betapa banyak jiwa yang dibunuh. Wa usarin qad syuridat, betapa banyak keluarga yang diusir bisababi kalimatin khabithatin, disebabkan kata yang buruk. Banyak nyawa melayang, banyak jiwa yang hilang sia-sia, banyak keluarga yang hancur. Karena apa? Karena kata yang buruk. Oleh sebab itu seseorang harus menjaga ucapannya, ya. Faltakun ukhtil muslimatu al-kalimatu thayyibatu syi'araki. Maka hendaklah wahai ukhti muslimah, kata-kata yang baik itu menjadi syiarmu, menjadi simbolmu. Wal tajril kalimatu thayyibatu dauman ala lisanik, dan hendaklah kata-kata yang baik selalu mengalir dari lisanmu. Dan hendaklah kata-kata yang baik selalu mengalir dari lisanmu. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.